Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu pada satu hari kemarin. Ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan bimbinglah kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 32, dengan perikop kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, gambaran tentang akhir zaman selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sungguh menakutkan. Ada yang mengatakan akan terjadi peristiwa atau kejadian yang sungguh mengerikan, dan sebagainya. Bahkan ketika terjadi gempa yang begitu hebat, atau tsunami, atau peristiwa alam lainnya terjadi, tak jarang orang mulai menghubungkannya dengan akhir zaman. Pada masa Daniel, Mikael muncul mendampingi umat Allah untuk menghadapi segala bentuk penderitaan. Daniel mengajarkan bahwa penderitaan selalu ada di dalam hidup manusia dan dapat memurnikan umatnya. Allah sedang menguatkan iman mereka, terutama berlaku bagi siapa saja yang memiliki pengharapan akan Allah. Sebab Allah berjanji bahwa umatnya akan diluputkan dari kesesakan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil Markus yang kita dengar hari ini menyertakan peristiwa-peristiwa alam
yang menandakan terjadinya akhir dunia. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Mendengar hal-hal seperti ini tentu membuat kita menjadi gelisah, cemas, dan takut. Sebagai orang beriman, persoalan akhir zaman bukanlah hal yang ditakuti. Bagaimana itu akan terjadi, kapan akan terjadi, dan bagaimana kita menghadapinya bukanlah sesuatu yang perlu dicemaskan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang utama dan pertama yang kita lakukan adalah kita mengisi hari-hari hidup kita sesuai kehendak dan rencana serta firman Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan membarui diri. Saudari-saudara yang terkasih, ingatlah, hal ini pasti terjadi. Semua akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar mampu menggunakan kesempatan yang Engkau berikan dengan baik dan bertanggung jawab. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum menutup ini ingin saya sampaikan, tetaplah memiliki kerinduan untuk menyambut sakramen Maha Kudus, baik secara misa online ataupun secara offline, karena disitulah penghormatan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, menyembah, menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang saudari punya saat ini bukanlah hasil usaha saudari, tetapi semua adalah hasil dari pemberian Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita tutup dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.